Anjir. Udah kangen aku yuk. F9. Udah record. Pakai intro gimana ya? Salam nggak usah. Yo, monggo, Pak Soli. Oke, baik, di video ini kita bakal ini ya, diskusi soal Salam dulu lah Pak Soli. from amat. Ini kan buat tugas di Drive doang kan? Atau upload di YouTube? Di YouTube lah. YouTube dah. Iya. Ya udah deh. Ini aku kayak moderatorin kalian atau gimana sih? Enggak, kamu awalnya moderator, baru ikut diskusi gitu aja. Ya udah deh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore penonton. Kami dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga mau presentasi atau ya diskusi sebenarnya sih. Diskusi hal-hal terkait dengan neural network, lebih spesifiknya di arsitekturnya. Mungkin kita jelasin dulu sih ya di awalnya, apaan sih neural network itu? Ada yang mau ngasih penjelasan duluan nggak? Mungkin Mas Wahyu dulu ya. Aku kasih pitching ya. Kalau pengalamanku ya, neural network itu bagian dari AI. Jadi artificial intelligence kan skopnya besar tuh. Di dalamnya ada spesialisasi machine learning, pembelajaran mesin. Dalam machine learning ada juga spesialisasinya deep learning. Jadi sistem AI yang memungkinkan sistem itu belajar dari dataset yang ada, dataset yang udah pakai label gitu. Jadi dia bisa punya kesimpulan yang lebih dalam. Nah, pendekatan yang dipakai tuh yang setahu ya pakai neural network ini. Jadi dia tuh pendekatan yang memungkinkan jaringan atau sistem komputer yang niruin sistem biologisnya neural network atau jaringan saraf dari manusia. Itu yang aku tahu. Mungkin ada yang menambahin. Kalau menurutku sih singkatnya biar lebih gampangnya itu kayak dia tuh modelnya tuh terinspirasi dari cara kerja otak manusia gitu yang juga ada neuronnya. Jadi ada input, terus nanti diproses, terus nanti dia dari proses tuh keluar outputnya kayak gitu. Itu singkatnya sih. Oke, singkat sekali ya. Singkat sekali. Oh, mantap sekali. Mantap emang. Iya. Aku perasaan dari Wahyu gimana? Wahyu? Kalau dari aku sendiri ya, namanya juga neural network. Berarti dia menirukan bagaimana cara manusia mempresentasikan sesuatu. Misalnya kalau manusia melihat ada bola, sebenarnya manusia itu bukan dia melihat yang mempersepsikan hasilnya itu adalah otak sendiri. Jadi kalau ada bola, dia ada dilihat bolanya, kemudian ada saraf sensoris, kemudian nanti masuk ke otak, terus itulah yang dipresentasikan jadi bola. Karena di dalam otak kita sudah ada kayak kita udah nyimpan data ini kalau ini adalah bola. Jadi neural network itu sistemnya hampir sama, meniru persepsi bagaimana manusia melihat sesuatu ya, seperti itu. Filosofis ya? Keren banget. Charlie ada tambahan, Charlie? Ya, kalau saya itu kan machine learning, kalau salah satu dari AI ya itu kan. Iya. Yeah. Machine learning kan kalau aku lihat di referensi itu kan AI kan dibagi ke beberapa cabang itu. Salah satunya kan machine learning. Kan lainnya kan ada natural language processing, ada speech, vision, robotic, dan planning dan sebagainya itu. Nah, kalau machine learning itu akan dibagi dua. Itu kan ada yang deep learning karena predictive analysis itu. Kalau deep learning itu yang seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Kalau predictive analysis itu adalah merupakan lanjutan dari deep learning itu sendiri. Jadi kan kalau deep learning kan kita itu merepresentasikan sebuah objek itu ke, misalkan sebuah objek itu ke referensi gitu yang kita masukin gitu. Kalau analisis itu kan lebih ke bagaimana objek itu berbentuk gitu. Seperti bola itu kan bentuknya bulat gitu. Nggak ada bola bentuknya kotak, itu nggak ada gitu. Nah,
kayak gitu. Kalau ya kayak itu kalau orang itu ya ada tangan kayak gitu. Nah, seperti itulah menurut saya itu. Ya, kurang lebih gitu ya teman-teman, gambaran dari neural network. Ntar bisa disimpulin aja masing-masing lah ya. Terus kita kan bahas apa sih arsitekturnya ya. Arsitektur tuh kayak apa ya? Kalau menurut tuh kayak model-model bangunan, bukan bangunan apa ya? Ya model susunan dari sistem gitu. Ada Pemodelan ya, benar. iya pemodelannya gitu loh. Kalau dasarnya sih setahu ya yang berperan sangat signifikan ya ada tiga arsitektur. Yang pertama tuh ada feed forward atau perceptron, itu kayak model dasar gitu loh. Terus yang kedua ada convolutional neural network kayak CNN, itu pendekatan buat image processing. Sama yang ketiga ada recurrent neural network, itu setahu pendekatannya buat data satu dimensi kayak NLP, kayak natural language processing gitu. Kita bahas dari feed forward dulu deh. Ada yang mau review nggak feed forward itu apa? Perceptron itu ya gimana? Siapa? Terserah siapa duluan. Kayaknya Wahyu paling siap. Oke. Nah, ini gimana? Nggak jelas. Perceptron. Oh, nggak jelas. Nah, Charlie dulu kayaknya nih, dia udah persiapan banyak. Oke, ntar kita tampilin gambar di sini ya. Kita di videonya tampilin gambar apa sih? Map perceptronnya. Jadi perceptron ini kan model dasar ya dari neural network. Jadi neural network itu punya 3 lapisan atau 3 layer dasar. Pertama ada input layer, terus hidden layer, sama output layer. Kalau di perceptron ini dia ada satu input layer, jadi dia yang ngambil data dari dataset yang kita masukin. Terus ada satu hidden layer, dia tempat processing datanya, tempat kayak sistemnya itu mengenali ini tuh data apa, korelasinya gimana, terus dia ngebuat model di hidden layer itu. Terus ntar ada output layernya berupa kesimpulannya. Jadi ntar setelah dia belajar dari dataset yang kita inputin, terus diproses di hidden layer, dia bakal menghasilkan satu model yang bisa dipakai buat determinasi atau klasifikasi data-data yang belum pernah dia temui, ya gitu, testing data lah istilahnya. Ya ntar kita tampilin di tengah-tengah sini ada gambar, diedit aja. Yang mau nambahin buat feed forward atau perceptron? Perceptron itu ada ada hidden layer-nya ya? Iya, ada. Bukannya yang perceptron itu paling simple ya? Kalau aku lihat di referensi itu perceptron itu nggak ada hidden layer-nya malah. Oh iya. Iya. Iya, aku juga. Dia cuma pakai input sama output doang. Terus kalau proses ini di mana dia? Gimana, Char? Wait. Bukan. Gue lihat referensi dulu. Oh iya. Moga bisa apa lanjutin? Oke, lanjutin dulu. Mbak Mercia coba mungkin. Sama sih sebenarnya, sama kayak Pak Soli, cuman iya tadi Kalau aku ya, menurutku Iya deh.
Ya. Oh, siapa dulu nih? Kamu dulu aja Yun. Ya udah, aku aja dulu. Jadi kalau menurutku perseptron itu kayak dia paling dasar dia dalam arsitektur neural, ya arsitek dari neural network. Jadi dia itu seperti tadi dia menirukan badan saraf, di mana saraf itu terdiri atas dendrit, nukleus, akson, terus baru nyampe ya keseluruhan badannya itulah. Jadi kita itu bisa ibaratkan kita masukkan data itu berupa X ataupun X0. Terus nanti setiap data yang kita masukkan itu punya beban masing-masing ataupun weight. Nah, terus habis itu yang menghubungkan dendrit dengan badan sel body tadi ada yang namanya sinapsis kalau di saraf. Jadi sinapsis kalau di sini itu dibuat jadi perkalian skalar antara weight sama input. Jadi bisa W0 kali X0, bisa W1 kali X1, terus bisa W2 kali X2. Nah, habis itu kemudian dia baru masuk ke bagian badinya ataupun sel body. Nah, jadi sel body itu hasil sigma dari beban ataupun weight dengan inputannya plus biasnya. Jadi seharusnya dia ada bias. Nah, setelah itu baru dia masuk ke activation function. Ya, activation function ataupun output aksonnya. Nah, jadi di situ fungsinya itu, di situ dia diputuskan kalau dia itu sebenarnya masuk ke, kalau umpama dia gambar, apakah dia termasuk, kalau contohnya kita punya gambar bulat, segitiga, kotak, terus yang kita ambil gambarnya itu di outputnya bisa jadi ada 3 kelas, bisa jadi bulat, kotak, ataupun segitiga. Nah, dari sel body-nya tadi sama activation function dia dikalkulasi dia lebih mirip kemana nanti hasil akhirnya. Nah, kalau dia itu bulat nanti diputuskan bulat, kalau enggak berarti dia keputusannya salah. Nah, oke. Tadi kan menambahkan ya seperti yang kurang lebih seperti yang disebutkan oleh Wahyu ya. Nah, si perseptron itu sendiri kan nggak ada weight-nya. Dia itu pakai model single layer feed forward network ya. Yaitu hanya berisi input sama output, tapi juga ada yang ditambahkan feedback gitu. Jadi si inputnya itu kan dia mengandung weight. Nah, weight-nya itu dimasukkan ke dalam sebuah fungsi itu seperti equation gitu untuk menentukan outputnya. Nah gitu. Oh, ada ini ya, bisa pakai feedback juga ya? Apa? Ada feedbacknya juga ya berarti? Ya, ada yang harusnya kan kalau simple itu nggak ada feedbacknya, tapi kalau yang perception itu ada, jadi error di feedback itu errornya. Oh, I see. Gitu. Okay. Terus dia juga ada fitur aktivasi fungsi, itu juga. Soalnya kalau apa nih perseptron kan sama kayak feed forward ya. Iya. Nah kalau di feed forward itu soalnya juga pengembangannya itu back propagation. Jadi kan back propagation juga ada feedbacknya. Basically paling ini ya, paling simple berarti ya, feed forward ini. Ya, paling simple. Yep. Oke deh. Udah ada gambaran sih lumayan. Kita terusin deh ke yang kedua. Kedua tuh kan CNN ya, Convolutional Neural Network. Ya. Menurut kalian itu gimana CNN? CNN. Convolutional Neural Network. Setahu sih pakai buat image gitu ya. Mungkin Exip paling senang buat image kan, bisa jelasin? Kalau yang setahuku aja, jadi CNN ini merupakan kayak standar dalam suatu image processing itu yang dipakai standarnya itu dasarnya dari CNN gitu yang gold standarnya. Nah, dia tuh agak beda. Jadi kalau yang aku baca di sini tuh dia itu digunakan buat image processing, tapi dia juga bisa dimasukkan input berupa audio kayak gitu. Terus untuk
Untuk arsitekturnya ini dia juga berbeda arsitekturnya sama kayak yang lainnya. Jadi dia bentuknya kayak gimana ya? Nggak nggak bisa di share screen. Oh, Ntar nggak kita apa-apa nggak apa-apa di screen. di share screen kepenuhan ntar ke layar sininya. Pokoknya dia tuh ada convolution, terus ada subsampling, ada gitunya. Oh ya, CNN ini ya apa multi layer network ya. Jadi banyak hidden layernya setahu gue ya. Iya. Iya, dia hidden layer-nya lebih banyak. Terus lagi yang ngebedain CNN ini dia punya convolutional layer. Jadi prosesnya tuh kalau nggak salah ada ini ada apa subsampling gitu kan. Kalau gambar gede itu ntar dikonvolusi per pixel ya. Per pixel tuh ntar bakal berat nggak sih komputasinya. Makanya ada metode buat subsampling ngebagi-bagi secara besar dulu, terus dari situ dihitung lagi. Kayak inilah kalau di pemrograman komputer tuh ini metode YOLO itu, ya nggak sih? Iya. Yolo nggak pakai CNN dia. Apa kata? Dia Itu pakai Pakai pengembangan CNN gitu nggak sih? ya dia Iya, pakai pengembangannya nggak pakai CNN. Soalnya kan Yolo kan cepet loh. Dia itu pakai Iya. komputasi cepet. Dia nggak pakai CNN terlalu lama soalnya. Ya. YOLO itu Iya, tuh pengembangan pengembangan CNN. dari CNN. Iya. Nah, tapi kan Kalau kalau di CNN, Jadi yang nggak tahu YOLO itu apa gimana? Betul. Oh ntar ada lah link video YOLO di description box ya. Ya. Tadi gimana tadi ngomong apa? Kan CNN kan tadi kan disebutkan untuk image ya. Tapi kalau untuk suara gimana? Iya. Untuk voice suara gitu. Apakah sama Setahu atau nggak sama? walaupun dasarnya kan emang buat ini ya, buat 2 dimensi, kayak bukan dasarnya sih, umumnya buat 2 dimensi. Cuman ada juga yang pakai buat 1 dimensi, kayak suara kan 1 dimensi tuh. Itu setahu ada yang pakai juga. Hah? Suara satu sih. Iya lah. Iya. Oh iya. Tadi Ya. kayaknya mau ngomong sesuatu. iya. Mau ngomong tadi aku, kepotong. Iya, ngomong aja ya, sorry. Maaf. Jadi kalau Coba CNN itu lebih ke itu sih kalau menurutku apa? Ke citranya. Jadi dia di dalamnya juga ada kayak proses konvolusi. Kan kita tahu sendiri konvolusi itu gimana kan. Jadi kayak pixel yang banyak nanti dia diambil rata-ratanya terus jadi nilai rata-ratanya yang dipakai. Jadi dia tambah kecil agar prosesnya juga lebih gampang. Terus dia juga ada poolingnya juga banyak. Ada yang average, ada yang pakai pooling. Jadi Pooling itu apa Mas Bayu? ya pooling itu jadi hampir sama kayak konvolusi, cuman dia yang diambil bisa nilai terbesarnya. Contohnya ada 9 data matrix, ada 8, 9, terus 7, 7, 6. Nah, nilai yang terbesar itu yang diambil gitu. Oh, nah, tujuannya itu ya kayak tadi itu, biar gak berat-berat komputasinya jadinya. jadi yang ambil data yang paling signifikan ya, yang paling besar. Iya. Nah, jadi di CNN itu juga ada kayak ada yang gitu. Oke. Basically CNN paling umum buat ini ya, berarti buat image. Ya, image processing sih. Image processing. Oke deh, kayaknya udah cukup kita reviewnya. Terus yang ketiga ada Recurrent Neural Network (RNN). Kalau yang aku tahu sih RNN tuh apa ya? Dia pakai model sequencing, jadi pengurutan data input. Processing. Terus dia outputnya dia tuh kayak dia ngeprediksi inputan selanjutnya mau apa. Jadi kayak data set yang berurutan tuh. Ntar waktu dia ngebaca data berurutan, dia baca pola kan. Terus dari situ dia bisa ngeprediksi inputan selanjutnya itu apa. Makanya dia tuh setahu bagus buat pemrosesan suara atau karakter, kayak natural language processing tuh dia ngeproses ini kan karakter-karakter kayak teks gitu.
sequence diproses, terus dia bisa memprediksi yang selanjutnya muncul tuh apa. Kayak di auto completion yang Google. Kan suka ada tuh, kita nyari apa, muncul prediksinya apa. Oh iya. Itu tuh satu implementasi dari RNN. Ada yang mau nambahin nggak? Menurut kalian gimana? Agak susah ini kayaknya RNN. Oh ya, selesai. Ini kita nemuin, kita bisa pakai buat ini juga loh, buat apa? Sinyal juga loh, karena dia bagusnya buat sinyal satu dimensi, apalagi yang stasioner kayak ECG. Itu setahu gue dia bagus buat apa? Ya buat inputan data kayak gitu. Karena stasioner kan ini ya berpola gitu ya. Karena berpola jadi dia bisa ngebaca atau bisa ngepredik dengan lebih baik gitu hasilnya. Menurut kalian gimana? Yuk jangan senyum doang yuk. Terlalu mempesona yuk. Gimana guys, RNN menurut kalian? Bentar ya. Apa udah cukup nih RNN? Biasanya kalau di RNN itu dia itu nggak sih, maksudnya ada masalah dari gradien menghilang gitu karena dia nggak apa ya, nggak terhadap waktu gitu loh. Ya tergantung sama fungsi aktivasi yang dipakai sih setahu. Jadi informasi yang hilang kan dia ini ya dipakai buat prediksi kayak next input terus. Iya. Makanya kalau datanya banyak gitu, banyak data terus dia nggak nyimpan ke memori, ya udah dia kayak dia nyimpannya bukan ke storage, ke memori kan, makanya kayak sementara gitu. Ntar kalau udah kepenuhan datanya bisa hilang jadi data loss gitu. Makanya itu resiko yang RNN, makanya banyak dikembangin lagi sih sekarang ke macam-macam. Ada apa ya kemarin itu LSTM long short term memory. Jadi dia pengembangannya dia punya penyelesaian buat exploding problem tadi, dia pakai memory cell yang terpisah-pisah, misalnya itu. Anyway, pengembangan RNN tuh banyak sih, bisa jadi macam-macam, apalagi sekarang. Sekarang kan kayak tren-tren gitu kan, AI buat kayak bukan bantuin sih, buat support ini daily life gitu, kayak yang tadi auto completion atau auto di Android gitu kan, kayak banyak banget nih sekarang. Makanya lumayan berkembang pesat yang RNN. Jadi kalau dibanding sama CNN, RNN lebih beda scope sih. Kalau CNN kan buat ini, buat image. Kalau RNN buat language processing. Kayaknya RNN ini lebih kompleks ya daripada CNN. Soalnya dia lebih mendefinisikan karakternya gitu. Nah, sampai sekali ya. Iya. Udah azan nggak sih? Kayaknya udah cukup kita reviewnya ya. Udah siang juga. Ya udah deh. Kayaknya review dari kita. Udah semester berapa nih? Semester 6 yang biomedis.
Jadi terima kasih ya yang nonton. Terima kasih ke Pak Sugi yang udah ngasih tugas ini buat diskusi ya. Jadi seru gini. Udah kita stop recording ya, teman-teman.